Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya hingga saat ini saya masih bisa hadir untuk berpresentasi dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa isu-isu terkait agama sangat ramai diperbincangkan. Dan untuk itu saya memberikan penjelasan terkait seberapa besar urgensi agama Islam pada kondisi saat ini. Dan untuk itu bersama saya Muhammad Nofar Rafif dengan NIM 140121047 berasal dari kelas MB 4501 dan Prodi S1 MBTI. Untuk itu saya akan membantu Anda dalam beberapa menit ke depan membahas terkait topik yang saya angkat untuk dipresentasikan. Adapun pokok pembahasan ini terbagi menjadi 5, yaitu makna agama dan arti Islam, beragam agama, ruang lingkup agama Islam, peran dan fungsi agama Islam, serta yang terakhir, tingkatan hidayah bagi manusia. Dimulai dengan makna agama. Menurut etimologi, agama itu berarti tidak pergi, yang diwarisi secara turun-temurun, dan menurut bahasa Arab, yaitu adin, itu keyakinan tentang suatu zat ketuhanan ilahiyah. Menurut istilah, yaitu agama adalah perangkat aturan dan peraturan atau suatu sistem keyakinan yang dianut. Yang berdasarkan KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keamanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya terkait konsep dari Islam. Menurut bahasa Islam itu dari kata aslamu, yuslimu, dan Islam yang berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut istilah yaitu Islam adalah makna yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan ditujukan kepada umat manusia dengan perantaraan Nabi. Atas hal tersebut, agama diklasifikasikan menjadi agama langit, yaitu agama Islam, agama bumi seperti agama Hindu, dan agama langit dan ke bumi itu seperti syirik, yaitu tidak menuhankan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ajaran Islam pun dijelaskan patokan dari kebenaran agama itu sendiri berdasarkan ilmu dan persepsi. Dan dalam menganut agama Islam harus dalam keadaan kafah. Sifat agama yaitu sifat kebangsaan, yaitu agama hanya dari golongannya saja, seperti Shinto atau Hindu, dan agama yang bersifat mendunia, yaitu agama yang memang diajarkan ke seluruh dunia, seperti agama Islam dan lain sebagainya. Serta selanjutnya itu ruang lingkup agama Islam, yang terbagi atas 3, yaitu yang pertama akidah atau keyakinan yang kuat, yang kedua syariat hukum atau aturan Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, yang terakhir itu akhlak, tingkah laku seorang yang didorong berdasarkan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, jelas bahwa agama Islam memiliki peran bagi kehidupan manusia, seperti yang pertama sumber informasi, yaitu ilmu pengetahuan yang lengkap, tidak mengada-ada. Yang kedua, sumber konfirmasi, yaitu penyeimbang kondisi fisikis dan rambu-rambu petunjuk. Selanjutnya, yaitu sumber kendali, yaitu mengendalikan hawa nafsu sebagai pendorong untuk menguatkan. Yang terakhir yaitu sumber solusi sebagai sarana problem solving yang jelas terhadap permasalahan yang ada secara dinamis, baik itu masalah masa lalu maupun masa yang saat ini. Hingga fungsi agama Islam yang jelas tergambarkan melalui pendidikan yang itu memiliki ilmu yang sangat luas dan bisa menjadi pedoman. Yang kedua, keselamatan, yaitu secara langsung bisa berhubungan dengan Tuhan agar meminta mohon keselamatan di dunia maupun akhirat. Dan yang ketiga yaitu Islam yang tanggap menyikapi masalah-masalah yang berkembang di lingkungan sosial. Yang keempat itu perdamaian, karena Islam mengajarkan perdamaian dan perilaku baik. Yang kelima, pertahanan itu memberikan bimbingan rohani untuk manusia. Dan yang terakhir yaitu untuk manusia itu sendiri, yaitu memberikan rasa kebersamaan dan fungsi sosial. Selanjutnya itu Islam sebagai hidayah, petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan untuk menerima Allah Subhanahu wa taala dan meyakini kebenaran agama Islam. Secara konsep itu hidayah terbagi atas 4, yaitu gariziyah itu petunjuk yang diberikan Allah bersama kelahiran untuk kemampuan menghadapi ke dunia. Yang kedua yaitu hidayah hissiyah, yaitu kemampuan indera untuk menentukan lingkungan yang benar untuknya. Yang ketiga hidayah akliyah atau intelektual, di mana Allah memberikan kemampuan berpikir dan bernalar. Dan yang terakhir hidayah diniyah melalui ajaran agama yang dituangkan melalui ajaran agama Islam. Maka teman-teman semua, apa yang di atas dunia ini hanyalah titipan dan bahkan ujian. Apakah titipan tersebut menjadi bumerang bagi diri sendiri atau tidak? Maka pentingnya ajaran agama untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Jika pelaksanaannya saja sudah tidak baik, maka segala sesuatu yang kita lakukan hanya akan menjadi cambuk nanti di hari akhir.
Kedepankanlah agama Islam dan melaksanakan aktivitas dunia agar hidup tidak hanya bahagia di dunia namun juga di akhirat dengan kehidupan yang kekal dan abadi. Jelas teman-teman bahwa urgensi agama Islam itu untuk kehidupan sehari-hari. Sayang sekali nilai sudah mulai tergerus. Maka dari itu harapan saya adalah dengan penyampaian ini memberikan makna bahwa agama Islam itu harus ditegakkan. Jelas bahwa datang yang salah itu dari saya, datang yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.